pemirsa sekalian yang berbahagia, jumpa lagi dalam acara tanya jawab dengan Dr. Sawit. Kali ini tetap dengan narasumber kita yang satu ini yang sudah berdedikasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para petani sawit, pekebun sawit, para netizen. Terima kasih kepada Pak Jenderal Muhayat. Ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan Mas Dika ini yang kami list, kami catat ini. Nah, nyatetnya di handphone saya Mas ini. Wow. Setiap ada pertanyaan, saya screenshot. Nah, di YouTube. Wah, oleh karena banyak yang WA juga. Ini Mas Imo, sudah ada 15 antrian pertanyaan. Halo? Ya, bagus. Oh ya. Nah, jadi untuk kali ini yang akan kita bahas Mas Imo ini pertanyaan. Ya, meskipun kita tidak boleh menyebut merek, tetapi kan mengenai pupuk ini ada nama umumnya, clue-nya gitu ya kan. Nah, supaya kita clear, kemarin doa pupuk terbaik ya kan. Pupuk terbaik itu boleh satu, boleh banyak Mas. Jadi ya, tapi sekarang ini Mas, ya untuk menjadi referensi kan tentunya pupuk itu sudah ada banyak yang menggunakan, artinya sudah populer, familiar, begitu. Iya Pak. Jadi pupuk yang paling populer di kebun kelapa sawit itu apa saja Pak Imo? Nah, kita sebutkan dari pupuk tunggal dulu, kemudian nanti di pupuk majemuknya. Ya. Silakan Pak Imo. Oke Pak Agus, jadi saya mulai, jadi mohon maaf netizen, ini ada piaraan saya ini, si Piko ini, jadi agak tapi nggak apa-apa, tanpa mengganggu rasa hormat kepada bapak-bapak sekalian. Jadi ada beberapa hal yang perlu Bapak ketahui sama netizen ketahui semuanya. Kita bermula dari pupuk tunggal, jadi kita pakai prinsip, kemarin kita juga kita sampaikan odrum, tapi karena ini berbaik pupuk, O-nya saya tinggalkan, jadi kita mulai dari urea dulu. Jadi ketika urea yang familiar, dia ada dua jenis Pak Gus, jadi ada urea dan ZA, sama-sama semuanya mengandung. Ya Pak? Pupuk nitrogen, pupuk N ya. Ya, pupuk nitrogen. Jadi pupuk nitrogen ada pupuk urea maupun pupuk ZA kan gitu. Iya. Nah, jadi itu sama-sama sumbernya, semua kandungannya adalah yang ZA dia kandungannya 21%, yang urea dia kandungannya 46% bagus. Jadi dua-duanya sama bisa digunakan di tanaman kelapa sawit. Hanya saja yang ZA ini perlu ada catatan karena dia mengandung sulfur dan dia bisa menambahi sifatnya asam. Jadi kalau di gambut maupun di tanah-tanah yang memiliki kemasaman tinggi, mungkin yang berpirit, untuk di nomor 2 kan bagus kan untuk ZA. Oh iya, tapi sama-sama populer. Kalau di tanah mineral kan boleh dua-duanya kan Mas Imo? Ya silakan, bagus dua-duanya, karena dua-duanya juga di pasaran itu kan ada yang subsidi dan ada yang non subsidi, jadi silakan digunakan dan kedua-duanya itu bagus semua untuk tanaman kelapa sawit bagus. Nah, Mas katanya pupuk N ini Mas, Indonesia kan termasuk pupuk N-nya termasuk yang paling bagus kan Mas, gimana itu Mas Imo? Ya betul bagus, jadi di Indonesia ini produsen saat ini yang yang memproduksi dominan nitrogen itu masih perusahaan pupuk BUMN bagus. Jadi ada yang di Kaltim maupun di Kaltim, ada di Aceh dan di Palembang bagus. Gitu. Oke Mas Imo, untuk pupuk tunggal, untuk pupuk N selesai. Ada dua yang populer. Kemudian sekarang untuk pupuk fosfat Mas? Ya, jadi pupuk fosfat pupuk fosfat ini yang familiar ini ada 3. Jadi kalau dulu ada namanya TSP, itu triple super fosfat, itu kandungan SNI-nya itu minimal fosfatnya itu 45% bagus. Oh ya, ada yang 46%. Ada SP36, itu kandungan fosfatnya dia 36%, dan yang satu lagi itu adalah pupuk RP, rock fosfat. Itu kandungan minimalnya dia antara 32 kan gitu Pak, 30, 32 ataupun 28 kan gitu Pak.
Iya, ada yang 27 Mas, ya dari 28 kualitas ya. masing-masing itu ada ya. Pokoknya minimal kalau RP biasanya digunakan adalah 28% bagus. Oh, 20%. Dia ada 3 Saya sering bagus. hitung Nah ini 27%. ya peruntukannya Pak Agus. Jadi peruntukannya kalau yang RP ini kan batuan Pak Agus. Jadi rilisnya dia pelan-pelan. Jadi ini cocok ditanam untuk area-area perbaikan pH tanah, di karakter tanah yang asam itu cocok bagus. Nah hanya saja ketika diperlukan tanaman yang baru dibeli, kebunnya baru dibeli, dari prosesnya ya kayak Pak Agus cerita meminggul kan kayak gitu, itu cocoknya ya TSP atau SP36 sehingga cepat serapannya kan gitu Pak Agus. Tapi tetap memperhatikan bagaimana kondisi pH tanahnya. Iya. Kemudian unsur berikutnya Mas, kalium. Nah, iya, unsur berikutnya adalah kalium. Nah, kalium ini saat ini Pak, yang di pasaran Pak Agus, itu yang sering digunakan memang hanya KCl saja kan gitu. Hanya saja saat ini perkembangan dari limbahnya tankos yang dibakar itu bisa mengandung 30%. Abu janjang, Mas, Abu janjang. Ya, istilahnya abu janjang itu bisa mengandung 30% KCl dan itu juga bisa digunakan untuk substitusi KCl itu Pak Agus. Hanya saat ini KCl belum ada pabriknya yang ada di Indonesia dan semua masih produk impor Pak Agus. Oh iya Mas. Mas, bedanya KCl sama MOP apa? Ya, kalau MOP itu kan muriat of potasium, KCl kalium klorida. Jadi kandungannya itu sebenarnya kandungannya yang betul itu kan kalium klorida itu berada di muriat of potasium itu Pak Agus. Jadi sebutannya aja tadi pupuk itu adalah pupuk yang sama Pak Agus. Iya, MOP muriat of potasium ya. Supaya nggak salah Mas, banyak yang apa? Aku mau punya pakai MOP kok, aku bagus KCl katanya gitu pula. Iya Pak Agus. Nah, kemudian yang selanjutnya Pak Agus, ini ternyata baterainya tinggal 5%, jadi saya lanjutin yang berikutnya adalah magnesium bagus. Jadi magnesium itu beberapa yang saat ini ada itu ada dua, ada dolomit sama kiserit. Kiserit adalah pabrikan, yang dolomit memang batuan alam. Cuma sering kali ini jadi pertanyaan di masyarakat itu selalu menyebutkan ini dolomit Aceh, dolomit Padang, dan dolomit Gresik bagus. Jadi sebenarnya bukan itunya yang dibedakan. Yang penting memang ketiga ini memiliki kandungan Mg dan kandungan Ca dengan spesifik yang berbeda. Tapi yang namanya pupuk dolomit memiliki SNI yang bagus. Dia kadar minimalnya 18%, Ca-nya di atas 20. Di atas berapa? 20 berapa itu yang 30% kalau nggak salah. Nah itu kan minimalnya kan gitu. Jadi itu sebagai standar Pak Agus sebenarnya. Jadi mau pakai Aceh, mau pakai Padang, mau pakai Gresik, itu yang penting sesuai dengan ketentuan SNI-nya monggo bisa. 18% ya. Mas kalau kiserit Mas, saya lanjutkan dulu Pak Agus yang kecil-kecil ini, nanti takutnya bagainya ngedrop Pak Agus. Nah kemudian yang selanjutnya itu boron, itu B2O3. Nah, jadi Mas, kiserit belum dibahas Mas, kiserit. Oh, kiserit. Oh ya, kiserit Pak Agus. Jadi kiserit ini memiliki standar, dia kandungan Mg-nya itu 26% Pak Agus. Nah, ini memiliki minimal S itu dia 21 deh. Ya nanti ini saya benerin karena lupa ini Pak Agus. Jadi apanya Mas, apanya? S-nya Pak Agus. Kan gitu. Oh, kalau ya nanti kita unsur utamanya aja Pak Agus yang 26%. Nah, kemudian setelah Mg itu kan sumber lainnya yang diperlukan kelapa sawit itu kan boron bagus. Itu B2O3, itu memang di pentahidrat biasanya orang menyampaikannya itu sama, boron sama pentahidrat B2O3. Jadi itu juga diperlukan, dari standar minimalnya biasanya 45%. Nah, setelah boron itu Cu bagus. Nah, Cu ini berbagai macam juga ini standarnya bagus. Kalau ada yang mencari yang 24% memang sebenarnya, tapi kadang-kadang adanya cuma 23 ataupun 22%. Silakan digunakan, tapi yang penting
dikonversinya dengan dosis yang betul kan itu Pak Gus. Ya, ada yang bilangnya 25% juga Mas ya. Iya bisa, tergantung apa namanya produsennya. Kemudian yang selanjutnya adalah ZN Pak Gus, kan gitu. Kalau ZN ini standarnya itu 21 ya Pak Gus ya. Ada yang 36% ada Mas ya. Kalau 36 itu ZN apa FE Pak Gus yang 36? Kalau yang ada ini berbagai macam memang sih ketika ZN ini. Jadi ada yang standar 36% karena memang untuk CU sama untuk ZN memang SNI-nya juga belum ada aku. Jadi biasanya cuma sesuai dengan labelnya. Jadi labelnya berapa kadarnya itu bisa digunakan gitu. Yang penting dosisnya dikomunikasikan ketika sudah ada standarnya, ya menggunakan standar itu berapa kadarnya gitu Pak. Iya. Sekarang masih sudah lengkap lah pupuk tunggalnya, makro dan mikro. Nah sekarang yang pupuk dipakai untuk pupuk ini Mas, pupuk majemuknya Mas. Iya. Masimo. Jadi ya. Majemuk itu kan ada majemuk NPK saja, majemuk yang plus Mg, ada yang lebih lengkap lagi majemuk Mg plus boron plus trace elemen Te, begitu gimana ini Mas? Apa saja yang sering dipakai? Pada zaman dulu memang hanya nggak pakai TE-nya, hanya mungkin triple 15, triple 16, 12, 12, 17, 2 kan gitu. Karena dulu memang belum ditemukan defisiensi mikronya. Nah perkembangan sekarang yang namanya NPK ini digunakan di tanaman perkebunan, akhirnya banyak defisiensi mikro, sehingga mikro itu supaya aplikasinya efektif maka dicampur langsung dengan NPK, sehingga lahirlah namanya TE. Tapi diperhatiin TE itu ada yang cuma 1 unsur, ada yang 2 unsur, ada yang 3 unsur. Yang 1 unsur biasanya boron bagus 0,5 atau 0,65 P kan gitu. Ada yang 2 unsur kadang 0,5 P, 0,3 Cu kan gitu bagus. Tapi kadang kita ketemui juga ada yang 1% TE. Kalau 1% TE biasanya 0,5 P, 0,3 Cu, 0,2 Zn. Nanti ada ketemu 1,25 itu 0,7 boron, 0,4 Cu, 0,4 Zn itu ada juga yang misalkan seperti itu bagus. Jadi dia tergantung berapa TE-nya, tapi TE maksimal yang biasa yang kami dapat ketemu itu 1,5 Pak. 1,5 itu 0,8 B, 0,4 Cu, 0,3 Zn bagus. Nah itu untuk TE-nya. Nah untuk yang NPK familiar di tanaman kelapa sawit komposisi sebenarnya terpisah menjadi 2, yaitu komposisi generik sama komposisi tailor-made bagus. Nah komposisi generik itu seperti yang Pak Agus juga di upload sebelum ini, ada 15, 15, 15, 16, 16, 16, terus 12, 12, 17, 2, ada 13, 6, 27, 13, 8, 27. Nah itu generik Pak Gus. Nah berkembang. Nah masalahnya generik sama non generik bisa sama-sama bisa digunakan. Contoh yang non generik bagus itu ada 6630 ada 7630 ada 8630 ada 6634 juga ada yang 13823 ada 13924 ada. Yang jelas Mas yang namanya tailor-made itu bisa dipesan sesuai keperluan tanaman dengan volume minimal setidaknya biasanya produsen akan membatasi setidaknya minimal 200 ton kan gitu Pak Gus. Iya. Mas ngapalkannya mumet yang majemuk banyak kali. Iya memang banyak Pak Gus, tapi intinya semua itu mau komposisi apapun bisa digunakan di kelapa sawit. Dan Pak Agus juga sudah menghitungkan kan kalau dikonversi ini dasarnya ini dapat dosisnya berapa kan gitu. Tapi untuk penambahannya pasti ada plus minusnya. Ketika pakai 6630 maka nanti ketika nitrogennya kurang ya kita harus serahkan kan gitu Pak Agus. Nah nanti kita bahas lagi Mas itu faktor koreksi dari pemupukan nanti ada lagi. Tapi yang jelas Pak Imo sudah menjelaskan
pupuk baik tunggal maupun majemuk yang populer tadi. Ada yang 3, 6, 27, 4, 0,5 B tadi. Ya. Ada yang saya cari Mas, trace elemen itu dalam kurung B, terus CU, ZN, ada 3 itu tadi Mas. Tapi persen-persennya sering kali nggak ada gitu, pening ya. Nah, itu makanya kita yang sebagai seorang pengguna harus cerdik, harus ditanya. Jangan sampai beli kucing dalam karung kayak ini tadi Pak Agus. Kita nggak tahu di dalam isinya apa, nggak taunya jangan-jangan isinya boron semua, kan gitu. Kita nggak tahu, tapi biasanya di label akan dicantumkan karena itu harus syarat untuk mengeluarkan labelnya Pak Agus. Iya, apa trace elemen itu maksimal 1,5% kan Mas? Ya saat ini Pak Agus, saat ini teknologinya yang kita lihat itu 1,5, tapi perkembangan zaman dengan banyaknya pinter mengcoatingnya Pak, nanti suatu saat mungkin bisa sampai 2% juga. Tapi sekarang ini yang kita ketahui di pasaran itu sudah ada 1,5 TE Pak Agus, kan gitu. Iya Mas, tapi kan saya tulis TE itu di dalamnya ada termasuk MG juga Mas, karena dimasukkan MG 1,08%. Terus yang itu ada lagi gitu ya. Iya, karena yang lengkap ya, itu. Pak Agus. Mau bagaimanapun Pak Agus mau buat pupuk ini NPK menggabungkannya pasti perlu MG Pak. Kalau nggak ada MG-nya nggak lengket lah kan gitu. Oh gitu ya. Jadi pasti harus ada bawa karirnya, harus ada MG-nya juga. Ya. Oke, terima kasih Mas Imo sudah menjawab pupuk-pupuk yang populer di kebun kelapa sawit, meskipun kita tidak menyebutkan merek-mereknya, tapi menyebutkan nama-nama umum, kemudian nama-nama komponennya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Imo sudah menjawab ini. Untuk pemirsa, sama-sama Pak Agus. Ya, pemirsa demikian acara kita tanya jawab mengenai kelapa sawit. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.